ketiga akan membahas materi mengenai sistem akuntansi pembelian dan utang. Kelompok 3 terdiri dari 5 orang. Yang pertama, saya sendiri Hikmah Musafira. Yang kedua, rekan saya Nestika Weria. Ketiga, Nurfitri Suci Maharani. Keempat, Ratih Novresia. Dan yang terakhir, Syadila Rahmadani. Sistem akuntansi pembelian dan utang. Pada materi kali ini, kita memiliki 7 subtopik bahasan. Yang pertama, deskripsi sistem dan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen dalam sistem akuntansi pembelian dan utang. Yang kedua, fungsi yang terdapat pada sistem akuntansi pembelian dan utang. Yang ketiga, jaringan prosedur pada sistem akuntansi pembelian dan utang. Yang keempat, dokumen yang digunakan dalam sistem pembelian akuntansi dan utang. Selanjutnya, yang kelima, catatan akuntansi yang digunakan pada sistem akuntansi pembelian dan utang. Yang keenam, unsur pengendalian intern sistem akuntansi pembelian dan utang. Dan yang terakhir, mengenai flowchart pengendalian intern sistem akuntansi pembelian dan utang. Kita akan masuk kepada subtopik bahasan pertama, yaitu deskripsi sistem dan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen dalam sistem akuntansi pembelian dan utang. Sebelum kita masuk kepada pembahasan lebih lanjut, pertama sekali kita akan membahas mengenai deskripsi kegiatan pembelian dan utang. Apa sih itu pembelian dan apa juga itu utang? Akuntansi pembelian digunakan dalam perusahaan untuk pengadaan barang yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Pembelian terjadi apabila barang yang dipesan dari pemasok tidak sesuai dengan surat order pembelian yang sudah kita pesan sebelumnya, atau bisa jadi barang yang dikirim dari pemasok rusak dalam perjalanan. Selanjutnya, sistem yang dibutuhkan oleh manajemen. Dalam transaksi pembelian itu sendiri terdiri dari 2 macam, yaitu pembelian lokal dan pembelian impor. Pembelian lokal yaitu pengadaan barang yang dibeli dari pemasok dari dalam negeri. Sedangkan impor adalah pembelian yang dilakukan dari pemasok yang berasal dari luar negeri. Informasi yang dibutuhkan oleh manajemen. Informasi yang dibutuhkan oleh manajemen terdiri dari 6 macam. Pertama, jenis persediaan yang telah mencapai titik pemesanan kembali atau reorder point. 2. Order pembelian yang telah dikirim kepada pemasok. 3. Order pembelian yang telah dipenuhi oleh pemasok. 4. Total saldo utang pada tanggal tertentu. Saldo utang dagang kepada pemasok tertentu. Terakhir, tambahan kuantitas dan harga pokok produksi dari pembelian. Kita masuk kepada subtopik bahasan yang kedua tentang fungsi dalam sistem akuntansi pembelian dan utang. Pertama, fungsi yang terdapat dalam sistem akuntansi pembelian. 4 fungsi dalam sistem akuntansi pembelian tunai yang digunakan dalam sebuah perusahaan untuk mengadakan barang yang diperlukan oleh perusahaan tersebut. Sistem pembelian, fungsi gudang bertanggung jawab untuk mengajukan permintaan pembelian sesuai dengan posisi persediaan yang ada di gudang untuk menyimpan barang yang diterima oleh fungsi penerimaan. Yang kedua, fungsi pembelian. Fungsi pembelian bertanggung jawab untuk memperoleh informasi mengenai harga barang, menentukan pemasok yang dipilih dalam pengadaan barang, dan mengeluarkan order pembelian kepada pemasok yang dipilih. Ketiga,
ketiga, fungsi penerimaan. Di dalam sistem ini berfungsi untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenis, mutu, dan kuantitas barang yang diterima dari pemasok guna menentukan dapat atau tidaknya barang tersebut diterima di perusahaan. Dan yang keempat, fungsi akuntansi. Fungsi yang terkait dalam transaksi pembelian adalah fungsi pencatat utang dan fungsi pencatat persediaan. Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi pencatat utang bertanggung jawab dalam mencatat transaksi pembelian, sedangkan sistem pencatat persediaan bertanggung jawab untuk mencatat harga pokok persediaan barang yang dibeli dari kartu persediaan. Selanjutnya, fungsi yang terdapat dalam sistem akuntansi utang. Pertama, fungsi gudang. Dalam sistem retur pembelian, fungsi ini bertanggung jawab untuk menyerahkan barang kepada fungsi pengirim seperti yang tercantum dalam tembusan memo debit yang diterima dari fungsi pembelian. Yang kedua, dalam sistem retur pembelian, fungsi ini bertanggung jawab untuk mengeluarkan memo debit untuk retur pembelian. Yang ketiga, fungsi pengiriman. Dalam sistem retur pembelian, fungsi ini bertanggung jawab untuk mengirimkan kembali barang kepada pemasok sesuai dengan perintah retur pembelian dalam memo debit yang diterima dari fungsi pembelian. Yang terakhir, fungsi akuntansi. Dalam sistem retur pembelian, fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat yang pertama, transaksi retur pembelian dalam jurnal retur pembelian atau jurnal umum. Yang kedua, berkurangnya harga pokok persediaan karena retur pembelian dalam kartu persediaan. Yang ketiga, berkurangnya utang yang timbul dari transaksi retur pembelian dalam arsip bukti kas keluar yang belum dibayar atau dalam kartu utang. Baiklah, saya Syadila Ramadhani. Saya akan menjelaskan tentang jaringan prosedur sistem akuntansi pembelian dan utang. Jaringan prosedur sistem akuntansi pembelian. Yang pertama adalah prosedur permintaan pembelian. Dalam prosedur ini, fungsi gudang mengajukan permintaan pembelian dalam formulir surat permintaan pembelian kepada fungsi pembelian. Selanjutnya adalah prosedur permintaan penawaran harga dan pembelian pemasok. Dalam prosedur ini, fungsi pembelian mengirimkan surat permintaan penawaran harga kepada para pemasok untuk memperoleh informasi mengenai harga barang tersebut dan berbagai persyaratan pembelian yang lain untuk memungkinkan pemilihan pemasok yang akan ditunjuk sebagai pemasok barang yang diperlukan oleh perusahaan. Perusahaan seringkali menentukan jenjang wewenang dalam pemilihan pemasok, sehingga akuntansi pembelian dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah akuntansi pembelian dengan pengadaan langsung, yang kedua adalah akuntansi pembelian dengan penunjukan langsung, dan yang ketiga adalah akuntansi pembelian dengan lelang. Selanjutnya, prosedur order pembelian. Dalam prosedur ini, fungsi pembelian mengirimkan surat order pembelian kepada pemasok yang telah dipilih dan memberitahukan kepada unit-unit organisasi lain dalam perusahaan seperti fungsi penerimaan, fungsi yang meminta barang, dan fungsi pencatatan utang mengenai order yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. Selanjutnya, prosedur penerimaan barang. Dalam prosedur ini, fungsi penerimaan melakukan pemeriksaan mengenai jenis, kuantitas, dan mutu barang yang diterima dari pemasok, dan kemudian membuat laporan penerimaan barang untuk menyatakan penerimaan barang dari pemasok tersebut. Selanjutnya adalah prosedur pencatatan utang. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi memeriksa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembelian dan menyelenggarakan pencatatan utang atau mengarsipkan dokumen sumber sebagai catatan utang. Yang terakhir adalah prosedur distribusi pembelian. Prosedur ini meliputi distribusi rekening yang didebit dari transaksi pembelian untuk kepentingan pembuatan laporan manajemen. Jaringan prosedur sistem akuntansi utang. Yang pertama adalah prosedur perintah retur pembelian.
Retur pembelian terjadi atas perintah fungsi pembelian kepada fungsi pengiriman untuk mengirimkan kembali barang yang telah diterima oleh fungsi penerimaan kepada pemasok yang bersangkutan. Dokumen yang digunakan adalah memo debit. Selanjutnya, prosedur pengiriman barang. Dalam prosedur ini, fungsi pengiriman mengirimkan barang kepada pemasok sesuai dengan perintah retur pembelian yang tercantum di dalam memo debit dan membuat laporan pengiriman barang untuk transaksi retur pembelian tersebut. Yang terakhir adalah prosedur pencatatan utang. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi memeriksa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan retur pembelian dan mencatat berkurangnya utang dalam kartu utang atau mengarsipkan dokumen memo debit sebagai pengurangnya utang. Baiklah, saya Ratino Fresia BP 1901072015 akan membahas tentang dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pembelian dan sistem akuntansi utang. Yang pertama kita bahas dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pembelian, yaitu terdiri dari 6 dokumen. Yang pertama, surat permintaan pembelian. Yang kedua, surat permintaan penawaran harga. Yang ketiga, surat order pembelian. Yang keempat, laporan penerimaan barang. Yang kelima, surat perubahan order. Yang keenam, bukti kas keluar. Yang pertama, surat permintaan pembelian. Dokumen ini adalah formulir yang diisi oleh bagian gudang atau fungsi pemakai barang untuk meminta fungsi pembelian melakukan pembelian barang dengan jenis, jumlah, dan mutu seperti yang tersebut dalam surat permintaan. Jika surat order pembelian telah dibuat, fungsi pembelian kemudian mengisi informasi nama pemasok, harga, nomor order pembelian ke dalam surat permintaan pembelian berulang kali dan mengirim kembali dokumen tersebut ke fungsi gudang, lalu disimpan lagi sebagai lampiran kartu gudang. Yang kedua, surat permintaan penawaran harga. Dokumen ini digunakan untuk meminta penawaran harga bagi barang yang pengadaannya tidak bersifat berulang kali terjadi atau tidak repetitif, yang menyangkut jumlah pembelian rupiah yang besar. Yang ketiga, surat order pembelian. Dokumen ini digunakan untuk memesan barang kepada pemasok yang telah dipilih. Dokumen ini terdiri dari berbagai tembusan dan fungsi sebagai berikut. Yang pertama, surat order pembelian merupakan lembar pertama surat order pembelian yang dikirim kepada pemasok sebagai order resmi yang dikeluarkan perusahaan. Yang kedua, tembusan pengakuan oleh pemasok adalah tembusan yang dikirim kepada pemasok. Dimintakan tanda tangan dari pemasok tersebut dan dikirim kembali ke perusahaan sebagai bukti telah diterimanya dan disetujuinya order pembelian, serta kesanggupan pemasok memenuhi janji pengiriman barang tersebut. Yang ketiga, tembusan bagi unit permintaan barang. Tembusan ini dikirimkan kepada fungsi yang meminta pembelian bahwa barang yang diminta telah dipesan. Yang keempat, arsip tanggal permintaan adalah tembusan surat order pembelian ini disimpan oleh fungsi pembelian menurut tanggal penerima barang yang diharapkan sebagai dasar untuk mengadakan tindakan penyelidikan jika barang yang datang tidak datang pada yang telah ditetapkan. Yang kelima, arsip pemasok adalah tembusan surat order yang disimpan oleh fungsi pembelian menurut nama pemasok sebagai dasar untuk mencari informasi mengenai pemasok. Yang keenam, tembusan fungsi permintaan. Tembusan ini dikirim ke fungsi penerimaan sebagai otorisasi untuk menerima barang yang jenis, spesifikasi mutu, kualitas, dan pemasoknya seperti tercantum dalam dokumen tersebut. Yang ketujuh, tembusan fungsi akuntansi. Tembusan surat order ini dikirim ke fungsi akuntansi sebagai salah satu dasar untuk mencatat kewajiban yang timbul dari transaksi pembelian. Yang keempat, laporan penerimaan barang. Dokumen ini dibuat oleh fungsi penerimaan untuk menunjukkan
bahwa barang yang diterima dari pemasok telah memenuhi jenis, mutu, spesifikasi, dan kuantitas seperti yang tercantum dalam surat order pembelian. Yang kelima, surat perubahan order. Di dalam surat ini diperlukan perubahan terhadap isi surat order pembelian sebelumnya yang telah diterbitkan. Perubahan tersebut dapat berupa kuantitas, jadwal penyerahan barang, spesifikasi, penggantian, atau hal-hal lain yang bersangkut dengan perubahan desain atau bisnis. Bukti kas keluar. Dokumen ini dibuat oleh fungsi akuntansi untuk dasar pencatatan transaksi pembelian. Dokumen ini berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas untuk pembayaran utang kepada pemasok dan sekaligus berfungsi sebagai surat pemberitahuan kepada kreditur mengenai maksud. Selanjutnya, dokumen yang digunakan dalam sistem retur pembelian. Yang pertama, memo debit merupakan formulir yang diisi oleh fungsi pembelian yang memberikan otorisasi bagi fungsi pengiriman untuk mengirimkan kembali barang yang telah dibeli oleh perusahaan dan bagi fungsi akuntansi untuk mendebitkan rekening utang karena transaksi retur pembelian. Yang kedua, laporan pengiriman barang. Dokumen ini dibuat oleh fungsi pengiriman untuk melaporkan jenis kuantitas barang yang dikirimkan kembali kepada pemasok sesuai dengan permintaan retur pembelian dalam memo debit dari fungsi pembelian. Saya Nurfitri Suci Maharani akan menjelaskan mengenai catatan akuntansi yang digunakan pada sistem akuntansi pembelian dan utang. Catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian adalah: yang pertama, bukti register kas keluar atau voucher register. Jika dalam pencatatan utang, perusahaan menggunakan voucher payable procedure, jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian adalah register bukti kas keluar. Yang kedua, jurnal pembelian. Jika dalam pencatatan utang, perusahaan menggunakan account payable procedure, jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian adalah jurnal pembelian. Yang ketiga, kartu utang. Jika dalam pencatatan utang, perusahaan menggunakan account payable procedure, buku pembantu yang digunakan untuk mencatat utang kepada pemasok adalah kartu utang. Jika dalam pencatatan utang, perusahaan menggunakan voucher payable procedure yang berfungsi sebagai catatan utang adalah arsip bukti kas keluar yang belum dibayar. Yang keempat yaitu kartu persediaan. Dalam sistem akuntansi pembelian, kartu persediaan ini digunakan untuk mencatat harga pokok persediaan yang dibeli. Catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi retur pembelian. Yang pertama, jurnal retur pembelian atau jurnal umum. Jurnal retur pembelian digunakan untuk mencatat transaksi retur pembelian yang mengurangi jumlah persediaan dan utang dagang. Jika perusahaan tidak menggunakan jurnal khusus karena rendahnya frekuensi transaksi retur pembelian, maka perusahaan menggunakan jurnal umum untuk mencatat transaksi tersebut. Yang kedua, kartu persediaan. Dalam sistem retur pembelian, kartu persediaan digunakan untuk mencatat berkurangnya harga pokok persediaan karena dikembalikannya barang yang telah dibeli kepada pemasok. Yang ketiga, kartu utang. Dalam sistem retur pembelian, kartu utang digunakan untuk mencatat berkurangnya utang kepada debitur akibat adanya pengembalian barang kepada debitur. Jika perusahaan menggunakan account payable procedure, berkurangnya utang kepada debitur dicatat dengan cara mengarsipkan memo debit dalam arsip bukti kas keluar yang belum dibayar menurut nama debitur. Catatan akuntansi yang digunakan dalam account payable procedure. Yang pertama, kartu utang. Kartu utang digunakan untuk mencatat mutasi dan saldo utang kepada tiap kreditur. Yang kedua, jurnal
Jurnal pembelian digunakan untuk mencatat transaksi pembelian. Yang ketiga, jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran utang atau pengeluaran kas lainnya. Catatan akuntansi yang digunakan dalam voucher payable procedure. Yang pertama, bukti register kas keluar. Yang kedua, register cek. Baiklah, saya Mestika Ria akan menjelaskan tentang unsur pengendalian intern sistem akuntansi pembelian dan utang. Untuk merancang unsur pengendalian intern akuntansi yaitu pertama, organisasi unsur ini membedakan antara fungsi pembelian, penerimaan, akuntansi, dan penyimpanan barang, tetapi tetap berkoordinasi sehingga transaksi pembelian yang dilakukan oleh fungsi terkait secara terintegrasi, yang artinya tidak dapat dilakukan satu fungsi secara mutlak. Perancangan organisasi harus didasarkan pada unsur pokok sistem pengendalian intern, yaitu harus dipisahkan 3 fungsi pokok, yaitu fungsi operasi, fungsi penyimpanan, dan fungsi akuntansi. Tidak ada satupun transaksi yang dilaksanakan dari awal sampai akhir hanya oleh satu orang atau fungsi saja. Unsur pokok sistem pengendalian intern yaitu pertama, fungsi pembelian harus terpisah dari fungsi penerimaan. Fungsi ini akan mengurangi resiko diterimanya barang yang barangnya tidak sesuai dengan yang dipesan oleh perusahaan. Yang kedua, fungsi pembelian harus terpisah dari fungsi akuntansi. Dimaksudkan untuk menjaga kekayaan perusahaan dan menjamin ketelitian dan keandalan data akuntansi. Yang ketiga, penerimaan harus terpisah dari fungsi penyimpanan barang. Transaksi harus dilaksanakan oleh lebih dari satu orang atau lebih dari satu fungsi. 2. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Otorisasi terjadinya transaksi dilakukan dengan pembubuhan tanda tangan oleh manajer yang memiliki wewenang dengan otorisasi dari yang berwenang dan dicatat melalui prosedur pencatatan tertentu. Maka kekayaan perusahaan akan terjamin keamanannya dan data akuntansi yang dicatat terjamin ketelitian dan keandalannya. 1. Surat permintaan pembelian diotorisasi oleh fungsi gudang untuk barang yang disimpan dalam gudang atau oleh kepala fungsi pemakai barang untuk barang yang langsung dipakai. Persetujuan untuk mengajukan permintaan pembelian tersebut diwujudkan dalam bentuk tanda tangan otorisasi dari fungsi gudang atau fungsi pemakai barang dan formulir surat permintaan pembelian yang merupakan bukti bahwa barang yang diajukan dalam permintaan pembelian kepada fungsi pembelian merupakan barang yang dibutuhkan oleh perusahaan. 2. Surat order pembelian diotorisasi oleh fungsi pembelian atau pejabat yang lebih tinggi. Dengan surat order pembelian inilah perusahaan memulai proses pengadaan barang yang akan berakibat terhadap diterimanya barang yang dibeli dan timbulnya kewajiban perusahaan kepada pihak luar. Oleh karena itu, setiap order pembelian harus diotorisasi oleh pejabat yang berwenang untuk mengurangi kemungkinan diterimanya barang dan timbulnya kewajiban yang tidak dibutuhkan oleh perusahaan. 3. Laporan penerimaan barang diotorisasi oleh fungsi penerimaan. Sebagai bukti telah diterimanya barang dari pemasok, fungsi penerimaan membubuhkan tanda tangan otorisasi pada laporan penerimaan barang. 4. Laporan penerimaan barang diotorisasi oleh fungsi penerimaan. Dalam transaksi pembelian, fungsi akuntansi menerima berbagai dokumen dari berbagai sumber, kopi surat order pembelian dari fungsi pembelian, kopi laporan penerimaan barang dari fungsi penerimaan, faktur dari pemasok yang merupakan bukti timbulnya kewajiban. 5. Pencatatan dalam catatan akuntansi harus didasarkan atas dokumen sumber yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap. Kesahihan dokumen sumber dibuktikan dengan dilampir. Pencatatan di dalam catatan akuntansi harus dilakukan oleh karyawan yang diberi wewenang untuk itu.
3. Praktik yang sehat. Pertama, penggunaan formulir bernomor urut tercetak dipertanggungjawabkan oleh fungsi gudang. Yang kedua, surat order pembelian bernomor urut tercetak dipertanggungjawabkan oleh fungsi pembelian. 3. Pemasok dipilih berdasarkan jawaban penawaran harga bersaing dari berbagai pemasok. Keempat, barang hanya diperiksa dan diterima oleh fungsi penerimaan jika fungsi ini telah menerima tembusan dari surat order pembelian dari fungsi pembelian. Yang kelima, barang hanya diterima dan diperiksa oleh fungsi penerimaan jika menerima surat order pembelian dari fungsi pembelian. 6. Fungsi penerimaan memeriksa barang dengan cara menghitung dan menginspeksi barang dan membandingkan dengan tembusan surat order pembelian. Yang ketujuh, terdapat pengecekan harga, syarat pembelian, dan ketelitian perkalian dalam faktur dari pemasok sebelum faktur tersebut diproses untuk dibayar. Kedelapan, catatan yang berfungsi sebagai buku pembantu utang secara periodik direkonsiliasi dengan rekening kontrol utang dalam buku besar. Yang kesembilan, pembayaran faktur dilakukan sesuai dengan syarat pembayaran, guna mencegah hilangnya kesempatan untuk memperoleh potongan. Ke-10, bukti kas keluar beserta dokumen pendukungnya dicap lunas oleh fungsi pengeluaran kas setelah dicek dikirim kepada pemasok. Unsur pengendalian retur pembelian. Pertama, unsur pengendalian organisasi yang terdiri dari pertama, fungsi pembelian terpisah dari fungsi akuntansi. Yang kedua, transaksi retur pembelian dilakukan oleh fungsi pembelian, pengiriman, pencatatan utang, dan fungsi akuntansi yang lain. 2. Unsur otorisasi dan prosedur pencatatan. Yang pertama, memo debit untuk retur pembelian diotorisasi oleh fungsi pembelian. Yang kedua, laporan pengiriman barang untuk retur pembelian diotorisasi oleh fungsi pengiriman. Ketiga, pencatatan ke dalam jurnal umum diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Yang keempat, pencatatan berkurangnya utang karena retur pembelian didasarkan pada memo debit, didukung dengan laporan pengiriman barang. Praktik yang sehat. Yang pertama, memo debit untuk retur pembelian bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi pembelian. Kedua, laporan pengiriman barang bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi pengiriman. 3. Catatan yang berfungsi sebagai buku pembantu utang secara periodik direkonsiliasi dengan akun kontrol utang dalam buku besar.